selamat datang di liburan virtual Jesus in My Family. Aku mau pakai ini. Tapi itu kan punya aku. Tapi aku mau pakai ini. Tapi itu kan punya aku. Tapi kepingin pakai aku. Loh. Ngapain kok kalian malah berantem? Ini loh, Sinyo pakai barangku. Tapi aku kan mau pakai ini. Mau pinjem aja kok ndak boleh. Pelit. Sudah, kita kan mau liburan. Kok malah berantem sih? Mendingan kita sama-sama mengikuti kegiatan hari ini yang pastinya asik banget. Nah, udah siap adik-adik? Yuk, kita mulai. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang hadir pada kebaktian pada pagi hari ini. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan, hanya karena kemurahan dan anugerahnya saja kita boleh hadir, kita boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Minggu 17 Oktober 2021, ibadah kita masih dalam rangka bulan keluarga. Dan ibadah akan dilayani oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono dengan tema Kristus Imam Besar Keluargaku. Mari kita awali ibadah ini dengan bangkit berdiri. Mari kita pujikan KJ 242 yang pertama dan yang kedua. Muliakanlah Allah Bapa. Ibadah sakramen baptisan kudus kita mulai di dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Duduk. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita akan bersama-sama melayankan sakramen baptisan untuk saudara-saudara kita yang telah mengaku percaya kepada Kristus, yang telah mengikuti katekisasi. Dan biarlah ini juga menjadi momentum di mana kita kembali diingatkan atas iman kita
sejak kita dulu juga menerima baptis dan sidi. Mari kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian, berbahagia tiap rumah tangga. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, saat ini dengan kerendahan hati kami datang untuk mengaku dosa kami. Sebab seringkali di tengah keluarga kami tidak memposisikan Kristus sebagai imam besar dalam hidup kami. Justru kadangkala kami yang memposisikan orang yang besar di tengah keluarga kami. Sehingga kami lebih banyak menuntut untuk dihargai, dihormati. Sementara kami cenderung untuk merendahkan. Sehingga disitulah terjadi saling melukai satu dengan yang lain di dalam keluarga. Tutur kata kami, sikap kami. Maka itu ya Bapa, ampuni kami. Dan biarlah melalui pengampunan-Mu kami diperbaharui, sehingga kami menjadi keluarga yang sungguh menjadikan Kristus sebagai imam besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Sejujurnya walau saja
Jemaat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu keluarga kami menjadikan Engkau sebagai imam besar di dalam keluarga kami. Maka itu biarlah melalui firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, menerangi hati kami, dan Roh Kudus memberi kepada kami hikmat dan kuasa untuk kami melakukan firman-Mu di tengah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan terambil di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tema yang kita renungkan terkait dengan bulan keluarga, Kristus, imam besar keluargaku. Saya kira tema ini merupakan sebuah pernyataan bagi setiap kita sebagai keluarga ketika kita mengatakan, Kristus, imam besar keluargaku. Tentu kita harus mengucapkan itu dengan bangga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, surat Ibrani ini ditulis, memang banyak penafsir yang menegaskan bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus. Sekalipun memang di dalam surat ini tidak muncul identitas penulisnya. Tetapi terlepas dari penulisnya Paulus atau yang lain, tetapi di dalam surat Ibrani ini sangat kental, sangat kuat, sangat syarat pengajaran mengenai Kristus. Kalau kita bisa melihat di dalam pasal yang pertama, di sana sudah menjelaskan mengenai identitas siapakah Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang mewujud menjadi manusia, sehingga manusia bisa mengenal akan Allah melalui Kristus. Sampai ditegaskan bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Kristus. Luar biasa.
Lalu kita juga bisa melihat bahwa Kristus itu berkuasa untuk memusnahkan iblis. Tidak ada kekuatan lain di dunia ini untuk bisa memusnahkan, mengalahkan akan iblis yang berkuasa atas maut itu. Hanya Kristus. Dan itu di dalam surat Ibrani jelas di sana dikatakan, di dalam pasalnya yang kedua. Dan di dalam surat Ibrani juga dijelaskan bahwa Kristus itu lebih tinggi daripada Musa. Sebab oleh orang-orang Ibrani, Musa menjadi tokoh yang diidolakan. Sebab yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir itu adalah Musa. Tetapi Kristus dikatakan lebih tinggi daripada Musa. Dan juga di dalam bagian pasal yang kelima ini kita melihat bahwa Kristus adalah imam besar. Imam besar yang melebihi daripada Imam Harun. Bahkan lebih daripada itu yaitu imam besar menurut aturan Melkisedek. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, lalu di dalam pasal yang ke-13 kita bisa melihat bahwa Kristus itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Mengapa di dalam surat Ibrani ini sangat syarat tentang Kristus itu dijelaskan. Sebab pada saat itu jemaat sedang mengalami kondisi yang berat, pergumulan-pergumulan, dan itu terkait dengan iman mereka. Maka itu di dalam pasal 11 surat Ibrani dengan sangat runut dan runtut menjelaskan mengenai orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab di dalam perjanjian lama itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Yahweh, yang mereka belum pernah lihat. Maka itu Allah yang disembah di dalam Yahweh itu menyatakan diri, mewujudkan diri, menampakkan diri di dalam Kristus. Sehingga sekalipun mereka mengalami berbagai macam persoalan pergumulan hidup mereka terkait dengan iman mereka, mereka tidak goyah. Jadi ini sangat penting sekali relevansinya bagi setiap kita ketika kita belajar mengenai surat Ibrani ini. Terlebih lagi di dalam konteks keluarga kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri ketika di masa pandemi pergumulan itu bukan hanya berdampak pekerjaan kita, ekonomi kita, tetapi sentralnya adalah keluarga kita. Relasi sebagai suami istri, relasi orang tua anak, saudara bersaudara, itu bisa menjadi masalah yang sangat pelik dan rumit, baik yang bisa nampak di dalam perilaku maupun yang disimpan di dalam hati. Sehingga keluarga itu bukan lagi menjadi tempat yang nyaman, bukan menjadi tempat yang aman, yang membuat kita ini bisa bahagia. Sebagaimana pujian tadi, bukan? Keluarga menjadi tempat yang sangat menyesakkan. Dengan kata lain, bahwa keluarga kita ini membutuhkan Kristus. Sebagaimana dicatat di dalam surat Ibrani ini. Keluargaku membutuhkan Kristus. Sebagai apa? Kristus yang dinyatakan sebagai Allah yang menyatakan diri. Sebagai Allah yang mewujud. Sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam pasal yang terakhir, Yesus tidak pernah berubah. Jadi dengan kata lain, hidup kita ini sebagai keluarga sungguh membutuhkan imam besar. Dan apa sih tugas daripada imam besar? Yaitu menjadi perantara pendamaian dari umat kepada Allah. Sehingga damai sejahtera, pengampunan daripada Allah itu memulihkan setiap umat melalui imam besar. Nah, kalau dikatakan Kristus imam besar keluargaku, seharusnya hal ini juga menjadi sesuatu yang real, menjadi sesuatu yang nyata. Ada pengalaman yang betul-betul Kristus yang imam besar keluargaku itu memberi pengampunan, dan pengampunan Kristus itu juga kita berikan kepada anggota keluarga.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, imam besar yang pertama adalah imam besar yang memberikan jalan pendamaian, yaitu pengampunan. Oh, betapa keluarga Kristen zaman sekarang ini sangat dilematis. Sekalipun secara rasional, logika itu mengatakan, bagaimana mungkin Pak saya mengampuni istri saya? Bagaimana Pak mungkin saya mengampuni suami saya? Bagaimana mungkin saya sebagai orang tua mengampuni anak-anak? Bagaimana mungkin saya sebagai anak mengampuni orang tua ketika menurut kita mereka semua itu telah berbuat sesuatu yang menyakitkan hati kita, yang melukai perasaan kita. Sebab kita memiliki ekspektasi, kita memiliki rasa hormat, menghargai, tetapi sikap dari orang yang kita beri penghormatan itu tidak seperti yang kita harapkan, maka itu satu kenyataan yang pahit menurut kita, bukan? Sehingga keluarga tidak menjadi tempat yang nyaman lagi, bukan? Betapa banyak suami yang mencari tempat yang dianggapnya lebih nyaman daripada keluarganya. Dianggapnya lebih nyaman daripada istrinya. Dikiranya menjadi tempat yang lebih aman daripada bersama dengan anak-anaknya. Maka itu tidak sedikit keluarga yang akhirnya berujung kehancuran, bukan? Demikian juga sebaliknya. Sebagai seorang istri, tidak lagi merasa aman, nyaman bersama dengan suaminya. Sehingga butuh tempat lain. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merenungkan Kristus imam besar keluargaku, biarlah ini menjadi satu momentum kita mengalami pemulihan. Di mana sebagai imam besar itu, ketika kita datang kepada Allah meminta pengampunan, maka Dia akan memberikan pengampunan. Dan ketika kita menerima pengampunan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi pengampunan itu kita bagikan. Oh Pak, sulit Pak mengampuni Pak, sulit Pak, tidak bisa Pak. Betul, dengan kekuatan kita tidak mungkin mengampuni. Lalu bagaimana mungkin bisa memberikan pengampunan ketika sebagai seorang suami istrinya itu selingkuh? Tidak mungkin. Atau sebagai istri mengampuni suaminya yang kedapatan selingkuh. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Lalu jalan yang terbaik apa? Cerai. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika perceraian itu menjadi alternatif yang menurut kita baik, itu sejatinya kita sedang menyangkal akan iman kita kepada Kristus yang adalah imam besar itu. Memang seolah-olah selesai masalah itu, tapi jangan pikir bahwa ketika kita selesai masalah dengan suami dan istri, orang tua anak, tetapi apakah kita selesai masalah kita dengan Tuhan? Dan itu urusannya sampai di dalam kekekalan. Mungkin kita seolah-olah beres hidup kita dengan keluarga kita, tapi apakah itu beres di hadapan Tuhan? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, imam besar selain menjadi jalan, memberikan jalan pendamaian, pengampunan, imam besar juga memberikan pengharapan. Maka itu sangat berkepentingan sekali penulis surat Ibrani ini menegaskan tentang identitas siapa Kristus. Sebab kalau setiap kita ini tahu siapakah Kristus yang sesungguhnya, maka kita ini akan memiliki pengharapan. Memang ketika kita mendapati satu kehidupan, kenyataan hidup yang unpredictable yang membuat kita, ini tidak mungkin. Di dalam Kristus, itu mungkin. Tuhan Yesus pernah menegaskan, bukan? Ketika ada seorang kaya yang datang mau mengikut Yesus, lalu Yesus menegaskan, oh kamu harus ikut melakukan aturan-aturan hukum Taurat. Lalu orang itu mengatakan, oh sejak muda saya sudah lakukan itu. Oh kalau begitu satu, pulang jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Wah,
Ini yang tidak mungkin ini. Maka itu Yesus merespon, betapa sukarnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan, seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Lalu para murid menegaskan, loh kalau begitu jelas tidak mungkin ini orang-orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus menegaskan, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Maka itu surat Ibrani berkepentingan untuk menegaskan siapa Kristus. Supaya jemaat itu di dalam menghadapi masalah-masalah juga di dalam keluarganya itu memiliki pengharapan. Sebab dengan pengharapan itu masa depan di mana Tuhan yang menjamin itu boleh dirasakan hari ini. Pengharapan itu bukan hanya berbicara sesuatu yang ada jauh di depan kita, tetapi melalui pengharapan itu juga akan membuat kita ini tenang, membuat kita ini nyaman hari ini. Karena kita tahu siapa yang menjamin, yaitu Tuhan, Yesus Kristus, Imam Besar, yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, betapa keluarga kita itu membutuhkan Kristus untuk kita memiliki pengharapan yang melampaui segala keadaan itu. Kalau saat ini kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup, bukan berarti masa depan pun juga akan sama seperti hari ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka itu ketika kita mengenal siapa Kristus, terlebih bagi saudara-saudara yang akan dibaptis dan sidi. Saudara, ketika saudara menerima baptis dan sidi, saudara bukan hanya menerima ritual keagamaan sebagai orang Kristen untuk menjadi anggota jemaat. Tetapi jauh lebih daripada itu, bahwa kalian semua ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Yang telah ditebus oleh Kristus dengan darahnya di atas kayu salib itu. Sehingga hidup saudara itu ada di dalam Kristus, ada di dalam anugerah Kristus. Jadi kalian sebagai orang-orang dewasa, tetapi statusnya masih sebagai anak, mungkin juga pernah mengalami suatu kondisi dengan orang tua kalian. Entah itu kekecewaan, entah itu ketidakpuasan, bahkan ada yang terluka oleh orang tuanya. Dengan kondisi, dengan apapun itu. Tetapi biarlah di dalam momentum kalian menerima baptis ini, kalian boleh mengalami siapa Kristus yang engkau percayai. Yaitu Kristus yang adalah imam besar di tengah keluargamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang wanita kulit hitam, dia bisu tuli, saudara. Lalu dia di dalam kondisinya itu, dia diperkosa, sampai akhirnya dia hamil. Saudara, di tengah segala kepedihan, anaknya lahir. Saudara, ketika anak ini lahir, anak ini bertumbuh di tengah kondisi luka hati, luka batin. Terlebih lagi ketika masa remaja, anak yang terlahir ini selalu diperlakukan dengan sangat rasis dan sangat tidak manusiawi, karena selalu dihina sebagai anak haram. Oh, satu kondisi yang sangat melukai, bukan? Ketika dia bertumbuh dewasa, saudara, dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya, mengapa aku harus lahir di dalam dunia ini? Dengan kondisi latar belakang, mamaku bisu tuli, dan aku pun bukan lahir di dalam sebuah pernikahan, tetapi di dalam sebuah perkosaan. Oh, itu sangat hina, sangat menyakitkan, sangat melukai. Terlebih lagi lingkungannya itu selalu menteror, mengintimidasi anak haram. Oh saudara, ketika mendapati kondisi itu, siapa yang bisa mampu mengampuni?
Siapa yang mampu memiliki pengharapan? Tidak ada yang mampu, saudara, untuk mengampuni orang-orang yang telah memperlakukan demikian. Oh, saudara, ada dendam yang sangat luar biasa, saudara. Tetapi ketika orang itu, perempuan itu yang lahir dari latar belakang demikian menyakitkan, dia berjumpa dengan Kristus. Dia berjumpa dengan Kristus, saudara. Kristus yang sama yang dipercayai oleh perempuan itu adalah Kristus yang sama yang kita percayai saat ini. Sebagai Kristus yang berkuasa atas hidup seseorang. Dan ketika perempuan itu akhirnya berjumpa dengan Kristus, dia mengaku dengan mulutnya, dia menerima di dalam hatinya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka pada saat itu ada satu kelahiran baru di dalam diri wanita ini. Dan Tuhan melepaskan hati yang dibelenggu dengan kebencian, dengan dendam, dengan penuh rancangan-rancangan yang jahat untuk membalas. Tuhan mengubahkan itu. Dan Tuhan memberikan satu pengharapan yang jauh melebihi ekspektasi yang pernah dipikirkan oleh perempuan ini. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di mana Tuhan memberikan kepada orang ini, yaitu hati yang mau mengampuni. Mengampuni mamanya, mengampuni seorang laki-laki yang telah memperkosa ayahnya, yang telah memperkosa ibunya ini. Dan mengampuni setiap orang-orang yang pernah mengatakan dia sebagai anak haram. Oh, dia mengampuni, di dalam Kristus dia mengampuni. Dia mengampuni, sehingga dia terlepas daripada belenggu ikatan dosa itu. Dia melepaskan, memberikan pengampunan itu. Sekalipun memang sulit, tetapi di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Dan pengampunan itu bukan hanya memberikan kemerdekaan untuk diri sendiri, tetapi juga memberikan kemerdekaan bagi orang-orang yang kita berikan pengampunan itu. Oh, luar biasa, saudara. Dan dia memiliki satu pengharapan bahwa hidupku itu sekalipun aku memiliki masa lalu yang kelam, yang suram, yang gelap, tetapi di dalam Kristus aku punya pengharapan. Dan sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang ini tidak pernah berpikir bahwa satu hari nanti dia menduduki satu posisi di pemerintahan Amerika Serikat yang sangat penting, yaitu sebagai Menteri Keuangan. Pada zaman Presiden Jimmy Carter. Dia adalah A.C. Taylor Morton. Saudara, ketika Tuhan hadir menjadi imam besar di dalam keluarganya, di dalam hatinya, maka pengampunan itu diberikan. Pengampunan itu mampu kita lakukan. Dan ada pengharapan. Sehingga dari situlah Tuhan ingin meneguhkan setiap kita di tengah keluarga. Ketika imam besar itu adalah Kristus, maka kita pun juga dimampukan untuk saling mengampuni. Maka itu kenapa kita masih ada di dalam dunia ini sebagai suami istri masih utuh bersama-sama. Supaya kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk saling mengampuni. Jangan engkau menyimpan dendam jahat terhadap pasangan hidupmu. Jangan engkau menyimpan dendam jahat di dalam hatimu sebagai orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua. Jangan engkau simpan itu. Berikan pengampunan. Sebab disitulah engkau akan memiliki pengharapan hidup. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa A.C. Taylor Morton itu akhirnya menjadi seorang menteri keuangan Amerika Serikat. Luar biasa bukan? Itu bukan sebagai pencapaian ambisi, bukan. Tetapi itu anugerah Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, yang ditulis di dalam surat Ibrani itu, betul, ya dan amin. Maka itu di dalam hidup keluarga kita, sejatinya kita ini sedang mencerminkan siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya kita ini KTP-nya agama Kristen,
Kita tercatat sebagai anggota gereja saja, tetapi hidup kita ini mencerminkan siapa Kristus. Kristus yang mengampuni, Kristus yang memberi pengharapan. Biarlah itu boleh memulihkan setiap keluarga kita. Apapun latar belakang masa lalu kita, tetapi Tuhan memberikan masa depan. Tuhan tidak membiarkan kita terikat dengan masa lalu. Tuhan akan menuntun untuk masa depan. Maka itu peristiwa Eksodus, Tuhan itu ingin mengajarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita ini diikat oleh belenggu dosa. Tuhan ingin memerdekakan kita untuk masuk terus di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Keluarga kita pun sekarang ini bersama dengan Kristus, imam besar itu, untuk kita masuk di dalam tanah perjanjian yang penuh pengharapan. Demikian juga bagi saudara-saudara yang akan dibaptisidi. Tuhan juga saat ini melalui momentum engkau menerima baptisidi, engkau pun dibawa untuk masuk di dalam pengharapan masa depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa Surgawi, bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam bulan keluarga kami diingatkan bahwa Kristus sejatinya adalah imam besar bagi keluarga kami. Sehingga keluarga kami bukan mencerminkan identitas kami sebagai orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang dinilai oleh orang lain, keluarga yang harmonis, keluarga yang baik. Tetapi sejatinya keluarga kami ini adalah miniatur Kristus. Setiap pribadi dari kami sebagai keluarga mencerminkan identitas Kristus yang sesungguhnya. Maka itu seharusnya di tengah keluarga kami, jikalau kami mengaku Kristus adalah imam besar keluarga kami, biarlah kami boleh saling mengampuni, kami boleh tetap memiliki pengharapan yang terbaik di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus melawat setiap keluarga kami masing-masing. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah. Mereka yang bergumul, Tuhan kuatkan. Di tengah keluarga, pekerjaan, ekonomi atau apapun. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, termasuk juga jemaat GKI Darmo Permai ini. Kiranya Tuhan memberkati di masa-masa sulit, biarlah ini menjadi sebuah kesempatan yang berharga untuk kami menyaksikan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas gereja kami. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menerima baptisidi. Tuhan siapkan hati mereka supaya mereka di dalam hidup ke depan, hari-hari menjalani adalah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk mereka mempersaksikan kasih Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang akan memelihara, menopang senantiasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami yang hadir di dalam ibadah saat ini, baik secara onsite maupun secara online di tempat kami masing-masing. Kiranya kasih setia-Mu yang terus menuntun kami. Engkau yang adalah imam besar keluarga kami, hidup menjadi nyata di dalam keluarga kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami ya Bapa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kini akan dilayankan baptisan kudus serta sidi dewasa untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umat-Nya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Juga melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui hidup kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita masuk di dalam doa syukur. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang yang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, Anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur di dalam nama Kristus. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama untuk calon baptis dan sidi. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya, saya minta untuk saudara menyiapkan hati, dan sekarang akan dilayankan baptis kudus dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat
saya meminta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita. Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan yang bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persatuan, persekutuan, serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Jesslyn Gunawan? Puji Tuhan. Apakah jawab saudara Kevin Lemina? Puji Tuhan. Apakah jawab saudara Andri Wibowo? Puji Tuhan. Apakah jawaban saudara Michelle Suryanto? Puji Tuhan. Apakah jawab Bapak Ricky Alexander? Puji Tuhan. Apakah jawab saudara Sen Noe Pramatya? Puji Tuhan. Apa jawab saudara Yeskil Amanda Setio Purnomo? Puji nama Tuhan. Setelah Jesslyn, Kevin Lemina. Tidak ada. Oh tadi. Apakah jawab saudara Kevin Lemina? Sudah. Oh, Kelvin Chandra Lukito. Tadi ya? Belum ya? Bagaimanakah jawaban saudara Kelvin Chandra Lukito? Ya, saya percaya dan berjanji. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang akan dibaptiskan, silakan maju untuk Jesslyn Gunawan.
Jesslyn Gunawan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Ke sana. Kelvin Chandra Lukito. Kamu baptis ya? Oh, Sidi. Oh, baik. Soalnya tempat duduknya, saya pikir ini berarti yang baptis dulu ya. Nanti sebentar urutannya. Kevin Lemina. Silakan. Saudara Kevin Lemina, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang yang akan sidi, Saudara Andri Wibowo. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Saudara Andri Wibowo, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Saudara Kelvin Chandra Lukito. Saudara Kelvin Chandra Lukito. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Saudara Kelvin Chandra Lukito, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Saudari Michelle Suryanto. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Saudari Michelle Suryanto, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Bapak Riki Alexander. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Bapak Riki Alexander, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Saudara Sianoe Pramatya. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Saudara Sianoe Pramatya, dengan anugerah-Mu,
supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Saudara Yeskiel Amanda Setio Purnomo. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Saudara Yeskiel Amanda Setio Purnomo, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Silahkan yang telah dibaptis dan sidi untuk berdiri ke tengah sini, sementara tetap jaga jarak, silahkan untuk menerima berkat. Dan nanti setelah saya mengucapkan berkat, jemaat berdiri untuk menyanyikan pujian doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silahkan duduk. Untuk saudara yang telah menerima baptis dan sidi, dan yang saat ini sudah menerima, Tuhan memanggil saudara kepada satu kehidupan yang baru, dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman, agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari. Dan kini melalui pengakuan saudara secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Maka itu dipersilahkan menghadap ke jemaat. Silahkan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Puji nama Tuhan, dipersilahkan duduk ke tempat masing-masing kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan.
Kita dapat memberikan persembahan kita melalui QR Code yang ada di bangku kita masing-masing, ataupun di kotak persembahan yang ada di depan pintu gereja. Juga bagi teman-teman yang baru saja dibaptis dan disidi bisa memberikan persembahan sulungnya di kotak di depan yang sudah tersedia. Dasar dari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan bagi Yesus kuserahkan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Imam Besar dalam keluarga kami, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas seluruh anugerah dan kasih setiamu. Saat ini kami persembahkan rasa syukur kami kepadamu. Terimalah untuk kemuliaan namamu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita untuk kita melanjutkan di dalam kehidupan. Di tengah keluarga kita, biarlah Kristus menjadi imam besar keluargaku. Mari kita mengangkat pujian Keluarga Hidup Indah. Sempurna Tuhan
yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap saudara untuk menjadikan Kristus imam besar keluarga saudara, kini dan selamanya. Amin.